Selamat malam, saya Christian Grich. Selamat hari Senin untuk Anda semua. Di awal pekan ini kami ajak Anda nanti ngobrol mengenai stok beras. Kita ngobrol lagi mengenai stok beras karena hari ini Perumbulok mengumumkan stok beras yang nanti akan menjadi top up atau untuk mengisi cadangan beras pemerintah yang dari angkanya kurang ya, setengah hanya 50% terisi, akan ada di bulan Desember ini. Apakah ini titik terang dari permasalahan stok beras? Itu satu. Atau kita kalau ulik lagi ada permasalahan yang seharusnya diselesaikan dan inilah justru yang menjadi titik terang. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber. Inilah obrolan malam selengkapnya. Sebelum ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio BTV, saya perbarui dengan sejumlah informasi terlebih dahulu. Ini mengenai Presiden Joko Widodo yang kembali meninjau kondisi para korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Pada kunjungan yang ketiga kali ini, Presiden meminta agar proses rehabilitasi dipercepat, khususnya untuk relokasi yang hari ini harus sudah dimulai pembangunannya. Presiden Joko Widodo mengunjungi beberapa titik lokasi gempa di Cianjur. Yang pertama yang dikunjungi adalah lokasi pengungsian di Kampung Gunung Lanjung, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Presiden mendatangi langsung satu persatu pengungsi untuk memberikan bantuan sembako sambil berbincang dengan para pengungsi tentunya ya. Selain pembangunan tempat relokasi yang dimulai hari ini, bantuan bagi ribuan korban yang rumahnya mengalami kerusakan, kemudian proses pencairannya harus dipercepat. Ini instruksi Presiden. Ditargetkan mulai Kamis pekan ini. Untuk itu pendataan terhadap para korban yang rumahnya rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan harus segera diselesaikan. Pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Kemudian yang kedua, nanti hari Kamis, ini baru persiapan, termasuk verifikasi, semuanya selesai. Nanti hari Kamis untuk bantuan, yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan. Hari Kamis dimulai diberikan. Sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya. Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Selain di Cianjur, bencana juga menimpa saudara-saudara kita di kawasan Gunung Semeru. Pasca guguran awan panas di Gunung Semeru Minggu 4 Desember, status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kini naik dari level siaga menjadi awas. Atas peningkatan level tersebut, pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari dan mendirikan posko darurat bencana. Balai Desa Penanggulangan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi posko darurat erupsi Gunung Semeru. Posko ini nantinya akan digunakan petugas gabungan dan relawan untuk melakukan koordinasi terkait penanganan bencana erupsi Semeru. BPBD Lumajang ya juga telah menyiapkan pusat informasi bagi para relawan maupun masyarakat yang terdampak. Selain itu, lokasi ini juga digunakan sebagai posko pengungsian dan juga dapur umum. Hingga kini belum ada laporan korban maupun orang hilang dari bencana vulkanik yang terjadi pada 4 Desember lalu. Lokasi yang dipilih adalah Balai Desa Penanggal. Disinilah nanti menjadi tempat kita berkoordinasi, kemudian tempat kita membuat prioritas-prioritas kegiatan yang strategis untuk penanganan masyarakat yang terdampak selama masa tanggap darurat 14 hari. Masih terkait dengan bencana, pemirsa, banjir merendam ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari ini. Banjir terjadi akibat luapan sungai Citarum dan Cibeet. Lebih dari 200 rumah terendam banjir di Desa Karangligar dan Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Bisa Anda lihat, luapan air sudah terjadi sejak
tadi malam sebenarnya ya. Ini kami menunjukkan visual atau gambar pada siang hari. Selain luapan Sungai Citarum dan Cibeat, banjir juga diakibatkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Karawang. Akibatnya sejumlah warga terdampak banjir mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Menurut warga, kawasan ini sudah 9 kali terendam banjir sejak November lalu. Dari malam kemarin, udah 2 malam sekarang. Udah 2 malam? Iya. Ini berapa ketinggian air Bu sampai sana Bu? Ketinggiannya? Sekitar, kalau dari sono 2 meter ada. 2 meter ada. Ini berapa rumah nih Bu? Berapa rumah? Ada ratusan sampai sana? Lebih. Lebih ya? Iya, lebih dari ratusan. Ini warga udah pada ngungsi Bu? Udah pada ngungsi. Ini sering Bu? Sering. Udah Yang berapa kali sekarang Bu? 9. Informasi berikutnya ini terkait dengan apa yang bakal kita obrolkan malam ini di obrolan malam. Jadi mengenai pemerintah Indonesia yang terus melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi, khususnya akibat komoditas pangan termasuk beras ya. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan realisasi belanja daerah di Komplek Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada hari ini, Senin 5 Desember, Badan Pangan Nasional memastikan stok beras dalam negeri tahun ini aman. Rencana impor beras melalui Perum Bulog dinilai sebagai langkah pemerintah dalam memenuhi stok cadangan beras dalam negeri. Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin pagi 5 Desember. Rapat digelar di Komplek Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan dihadiri sejumlah kepala daerah di Indonesia secara daring dan luring. Terkait persediaan beras di tanah air, Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2022 sebanyak 515.000 ton yang terdiri dari 515.000 ton yang ada di Perum Bulog dan 959 ton di ID Food. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menegaskan, tak ada perbedaan data pangan antara kementerian dan lembaga terkait lainnya. Sumber data pangan satu-satunya adalah data Badan Pusat Statistik atau BPS. Sehingga masyarakat diminta agar tidak perlu khawatir dengan ancaman kelangkaan beras apalagi menjelang akhir tahun. Perlu disampaikan bahwa kita satu data pangan nasional itu ada di BPS. Jadi tidak ada selisih antara penghitungan Kementan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional. Ini perlu saya luruskan. Ya. Harga yang menjadi challenge buat kita kali ini. Jadi bukan ketersediaan. Data stok beras juga dipertegas oleh Kepala BPS Margo Yuwono, bahwa dari perhitungan BPS, jumlah stok beras yang ada saat ini cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah melalui Perum Bulog saat ini sedang merencanakan impor beras yang akan direalisasikan pada akhir tahun ini. Dari kalkulasi BPS ya, produksi kita selama setahun itu cukup untuk memenuhi konsumsi. Kan gitu ya. Nah, dan kalau lihat di bulan-bulan yang tidak panen raya, kan pemerintah punya stok di Bulog gitu ya. Dan Bulog itu cukup untuk melakukan intervensi saat tidak panen raya. Jadi stok itu cukup sebenarnya gitu ya. Nah, mengenai kebijakan impor yang ada sekarang itu mungkin ada hal lain nanti yang perlu dijelaskan oleh teman-teman di pemerintah. Ya. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan menjelaskan rencana impor beras Perum Bulog telah disetujui oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui rapat koordinasi terbatas atau Rakortas. Rencana impor beras bertujuan untuk memenuhi cadangan beras yang ada di Perum Bulog. Saya kira pemerintah dalam hal ini melalui Bulog ya, itu adalah yang Pak Arief sampaikan kalau tadi istilahnya top up untuk cadangan. Karena secara teori kan cadangan atau stok Bulog itu kan minimal 5% dari konsumsi dalam negeri atau dalam hal ini sekitar 1,2. Nah, keputusan untuk bagaimana Bulog melakukan pencadangan kan tentu ini hasil dari kebijakan pemerintah. Kalau tadi dengar Bulog sudah ada izin, tentu izin prinsip melalui hasil dari Rakortas.
Meski ketersediaan stok beras dalam negeri dipastikan aman, pemerintah terus melakukan intervensi kebijakan dalam mengendalikan harga pangan, terutama beras yang saat ini menjadi penyumbang terbesar inflasi. Said Masur, Tommy Pribadi, Jakarta. Nah, tadi Kepala Bappenas Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi kan sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi silang data. Iya, itu satu sudah selesai. Tapi apakah secara faktual stok beras ada? Karena faktanya tadi saya katakan bahwa Bulog mengatakan impor beras akan datang pada bulan Desember ini. Apakah itu jadi titik terangnya? Itu satu. Kemudian yang kedua tadi dalam paket berita yang kami sampaikan ada pertanyaan mengenai sejak Juli hingga November ternyata beras itu ketiadaan stok beras ini kemudian berdampak atau berkontribusi terhadap inflasi umum. Wah, kalau perpanjang lagi makin tinggi nih inflasi umumnya. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio BTV. Benarkah belum ada titik terang mengenai stok beras? Saya ajak Anda ngobrol, sudah berada di hadapan saya ada dua narasumber. Yang pertama Pak Bathara Siagian, Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Selamat datang Pak Bathara. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Kemudian ada Pak Kudori. Pak Kudori selamat datang. Pak Kudori adalah pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Pak Kudori selamat datang. Terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Pak Kudori, tadi saya sampaikan di awal bahwa Bulog menegaskan bahwa impor beras akan datang bulan Desember. Pertanyaannya, kalau sudah selesai, kita sudah clear ya bahwa ini untuk mengisi CBP. Tapi is it the right time? Apakah ini waktu yang tepat stok beras, impor beras itu tiba? Atau menurut Anda kan Dirut Perum Bulog bilang nggak mungkin datang semuanya tuh yang kita pesan saat ini akan datang secara bertahap. Ini waktu yang tepat untuk datang impor beras itu ya untuk mengisi CBP itu dulu mungkin Bapak bisa jawab? Ya, saya kaget juga ya. Kenapa kaget? Ada statement Pak Dirut Bulog bahwa beras sudah akan datang bulan ini. Karena apa? Karena sebetulnya mencari beras itu nggak mudah hari-hari ini. Beras impor itu nggak mudah hari-hari ini. Karena apa? Karena berbagai negara, termasuk negara-negara eksportir utama ya, terutama India, itu kan hari-hari ini juga menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah karena bencana, karena gangguan cuaca yang membuat produksi mereka juga turun. Makanya kita dengar tanggal 9 September lalu, India membuat kebijakan yang cukup drastis menutup ekspor broken rice. Oke. Ada yang salah kalau memang Perum Bulog bisa mengusahakan datang bulan Desember atau ada hal apa yang menurut Anda kemudian tadi menyebut itu aneh? Bukan aneh, jadi kaget. Kaget. Oke. Ya, apa yang mengagetkan Anda? Karena nggak mudah untuk mencari itu dalam arti bahwa Perum Bulog punya relasi yang baik dengan para calon-calon importir sehingga kemudian bisa dengan mudah mendatangkan atau ada hal lain menurut Anda? Bisa jadi, tapi yang kita belum tahu kira-kira jumlahnya berapa ya. Kata Pak Buas kan dari 8 November Rakortas itu sudah memutuskan untuk mengimpor 500.000 ton. Tapi apakah itu bisa direalisasikan semua? Sepertinya nggak mudah ya. 500.000 ton itu bukan jumlah yang kecil gitu ya. Makanya ketika tanggal 23 di rapat Komisi 4 dengan Dirut Bulog, dengan Badan Pangan Eselon 1 Kementerian Pertanian, Pak Buas ngomong begitu, itu besoknya ternyata naik itu harga di pasar dunia. Jadi 500.000 ton itu bukan jumlah yang kecil. Karena apa? Karena pasar beras di dunia itu tipis, jumlah yang diperdagangkan tipis, dan yang diperdagangkan itu residual stok, jadi stok sisa gitu. Ya? Betul. Jadi ketika beliau menyampaikan barangnya akan datang, sesuatu yang
mengagetkan Oke. ya. Kita bahas lebih jauh mengenai itu, sesuatu yang mengagetkan iya. Kemudian tadi saya sebutkan ada dampaknya pada inflasi. Tapi Kementerian Pertanian kan menjanjikan 600.000 ton ya dalam waktu 6 hari dan saya tanyakan kepada Pak Buas beberapa hari lalu karena saya datang ke gudang Bulog di Jakarta Utara, dikatakan bahwa sudah dilakukan verifikasi faktual ke gudang-gudang di berbagai daerah, gudang-gudang penggilingan. Tidak ada faktanya. Tapi data dari Kementerian Pertanian kok ada gitu ya. Sesaat lagi kami bahas di obrolan malam.